bilang di sini, ayo pansos terus. Ayo pansos terus. Perasaan yang pansos itu Anda terhadap saya. Kenapa? Anda itu mulai senggol saya ketika anak saya, Kate Victoria Lim, berbicara dan membela saya. Di situ, apa urusannya Anda? Ya toh, anak saya ada urusan kok, lo ikut campur. Yang pansos itu siapa duluan? Ya, coba Pak, clear dikit mainnya Pak, clear dikit. Jangan terlalu sering minum alkohol. Jangan terlalu sering Pak, ya, mainan cewek di situ atau Bapak gonta-ganti aspri di situ Pak. Otak jadi luntur loh Pak. Pak, kalau saya mau pansos Pak, mohon maaf nih Pak, mohon maaf. Saya akan edarkan isi WA Bapak terhadap Iklim Hakim. Ya, Pak, saya baca loh isi WA Bapak terhadap Iklim Hakim loh. Kita ada loh perinannya loh Pak. Ya, Anda bilang para musuhku. Pak, saya itu udah ditawarin sama Rasman Pak, kalau saya mau viralin di Quotient TV. Kalau saya lakukan itu Pak, karir Anda akan hancur. Apa yang Anda tulis di situ? Di WA Anda apa yang Anda tulis? Saya bukan banci Pak, saya berani Pak. Tantang saya untuk buka. Saya buka WA Anda kepada Iklim Hakim. Mau? Komentar dari Pak Hotman Paris ini yang ada di postingannya. Jadi Hotman Paris memosting di IG-nya ya. Dia bilang, ayo para musuhku, kasus klien kakap makin banyak datang ke Hotman. Kamu hanya nyinyir katanya. Hai pengacara mantan napi katanya. Konglo mana mau jadi klienmu? Mau masuk media? Ayo pansos terus. Dibilang gitu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman ya. Saya nggak tahu yang dia refer sebagai pengacara mantan napi itu siapa. Ya. Karena ya teman-teman ada perbedaan antara laki-laki jantan sama banci teman-teman ya. Kalau laki-laki jantan kayak misalnya saya, ya kan, saya langsung sebut ini ada di IG-nya Hotman Paris. Saya sebut nih, ada di IG-nya Hotman Paris tertulis seperti ini ya kan. Beda. Kalau banci nggak pernah mau nyebut orangnya. Jadi dia bilang, hai pengacara mantan napi. Tidak tahu itu siapa pengacara mantan napi. Tetapi jika ini dialamatkan untuk saya, maka saya akan menjawab ya. Kalau ini untuk saya ya, kalau ini bukan untuk saya, maka abaikan komentar saya di sini karena berarti salah sasaran. Oke? Dibilang pertama, Konglo mana mau jadi klienmu? Ya, saya kasih klarifikasi dulu nih untuk yang pertama, Konglo mana mau jadi klienmu? Pak Hotman Paris, Bapak saat ini punya 2 teman baik dan punya 2 teman bisnis yang Anda bilang konglomerat paling hebat di Indonesia. Siapa? Satu Richard Lee, ya kan? Satu Richard Lee, pengusaha skincare. Ya, tajir melintir, punya Rolls Royce, ya kan? Oke, kita tidak ragukan lagi konglomerat, ya. Oke. Siapa partner Anda kedua yang Anda sering bangga-banggakan? Andrew Susanto, pemilik Holywing dan pemilik Pusat Gadai Indonesia. Katanya Anda, Andrew Susanto itu punya aset 7 triliun. Konglo dong. Konglo nggak? Konglomerat toh. Nah, Anda tanya di sini, Konglo mana mau jadi klienmu? Pak Hotman, itu 2 orang terdekat dekat Anda. Coba tanyakan nama Andrew Susanto. Bener nggak dia pernah memberikan kuasa ke LQ Indonesia Law Firm, ke Alvin? Pusat Gadai Indonesia itu kliennya Alvin Lim, kliennya LQ Indonesia Law Firm. Sebelum si Andrew Susanto jadi lawyer, dia habis itu melihat bahwa oh lawyer gimana bicara sama saya, dia akhirnya mau menjadi pengacara. Setelah dia jadi pengacara, ya Andrew Susanto joinan sama Anda di partner di law firm Anda, ya toh? Nah, disitulah makanya dia tidak menggunakan lagi service LQ Indonesia Law Firm. Karena sebagai pengacara, dia mungkin Anda rekrut atau gimana, saya tidak tahu. Tetapi, fakta tetap membuktikan, sebelum Andrew Susanto terkenal, ya si Pusat Gadai ini, itu klien Alvin Lim, bos. Ketika dia ada masalah, ya kan, saya yang bantu. Ya, klien-klien dia itu ada masalah. Ada yang laptopnya, iPhone-nya, apanya, semua segala macam kelelepan atas dugaan kesalahan dari Pusat Gadai Indonesia. Saya yang beresin terhadap konsumen dan saya yang beresin terhadap lawyer-lawyer lain. Ya, jadi Pak Hotman, kalau Anda bilang Konglo mana mau jadi kliennya Alvin Lim, Anda salah kaprah. Ya, Anda tidak tahu. Ini baru satu. Anda tanyakan lagi itu yang di Lapas Salemba. Ya, ada salah satu 9 naga, anaknya yang punya Astra, ya. Itu konglomerat tajir melintir juga.
asetnya triliunan, kasusnya triliunan di Asabri. Itu tanda tangan surat kuasa sama Alvin Lim juga, ya. Pak, kalau saya kasih jabarannya Pak, banyak Pak, ya. Jadi Pak Hotman Paris, kalau ini Anda tujukan kepada saya, maka inilah jawaban saya, ya. Anda tuh harus buka mata, buka telinga, tanya dulu. Jangan main asal. Mana ada konglomerat mau jadi klien saya? Pak, saya nggak kayak Anda, Pak. Klien saya yang konglomerat itu tidak suka publikasi, ya. Saya kasih tahu Bapak, kayak Edward itu tidak suka publikasi, Pak. Saya juga ada lagi pemilik bank yang memberikan kuasa ke saya. Dia bilang, Alvin, saya tidak mau dipublikasikan. Ya, jadi Pak Hotman, kalau LQ atau Alvin Lim tidak pernah berbicara tentang kasus konglomerat, bukan berarti kita tidak punya klien konglomerat, Pak. Ya, Anda salah. Tapi karena apa? Kita menghargai klien tersebut memberikan privasi. Bukan kayak Anda. Anda tahukah dengan Anda kuar-kuar tentang Budi Said, itu Anda tuh mencelakakan Budi Said. Karena kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Barusan kita menyimak sebuah kecaman keras yang datangnya dari Alvin Lim kepada Bapak Hotman Paris Hutapea. Ya, ketika kita mendengar kecaman-kecaman dari Bung Alvin Lim ini, tampaknya Hotman Paris ternyata punya banyak musuh ya. Dimana kita melihat Alvin Lim dengan terang-terangan menantang Hotman Paris Hutapea ini. Di sisi lain, kita jadinya tahu bahwa permainan-permainan terkait dengan dugaan-dugaan kasus yang selama ini seringkali berseliweran di media sosial, rupa-rupanya mereka itu juga punya kepentingan tersendiri. Bahkan yang lebih menyedihkan, ternyata mereka juga punya musuh-musuh besar antara sesama lawyer dan lain sebagainya. Kali ini saya ada kumpul beberapa video terkait dengan kecaman-kecaman yang dikhususkan kepada Bung Hotman Paris Hutapea ini. Tidak saja datangnya dari seorang Alvin Lim yang sampai mengatakan bahwa aspringnya jangan gonta-ganti, terus otaknya udah luntur dan lain sebagainya. Ya, kita saja yang mendengar itu merasa bahwa ini adalah tantangan terbuka yang disampaikan oleh Alvin Lim kepada Hotman Paris. Tetapi di sisi lain, saya juga menemukan banyak sekali video-video yang mengecam Bapak Hotman Paris Hutapea ini. Beginikah kualitas yang dimiliki oleh seorang Hotman Paris Hutapea, sehingga pada akhirnya kita harus menemukan banyak sekali video yang mengecam dirinya. Kali ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video spesial kecaman-kecaman kepada Bung Hotman Paris Hutapea, dan saya berharap bahwa kepada pemirsa sekalian, mari kita gunakan logika akal sehat kita untuk mendengar cuplikan-cuplikan video ini. Karena bagi saya secara pribadi, ketika saya menyimak cuplikan-cuplikan video ini, rasa-rasanya sudah terlalu ngeri. Karena serangan-serangan itu dialamatkan secara pribadi ataupun secara personal kepada Bung Hotman Paris Hutapea. Mari kita cek videonya. Hotman Paris, ya, 01 itu udah betul, Pak Anies Baswedan, betul deh itu, ya. Kau aja yang tolol, ya. Kalau kau merasa diri kau pintar, Pak Anies kau bilang tolol, kau saat ini yang kami nilai tolol, ya. Jadi kalau kau tersinggung, sakit hati, makanya kau juga rombak bahasa kau itu. Jangan kau anggap diri kau tuh pintar, padahal kami menilai kau tuh tolol, tahu kau? Jangan kau tunjukkan diri kau tuh sebagai pengacara hebat, banyak harta segala macam. Kau nggak ada, kau miskin kau. Ya, kau miskin kau, ya.
Yang kaya itu orang yang punya pikiran jujur, ya. Yang kaya itu orang yang punya perubahan dari yang tak sehat menjadi sehat. Bagaimana menciptakan Indonesia ini supaya damai, jangan jadi Hotman Paris. Banyak komentar di Instagram saya seolah-olah Ya, termasuk aku juga tuh Bang, ya. Aku dulu memang mengagumimu, mengagumi kau aku Bang ya. Karena kita sama-sama orang Medan lah ya kan Bang. Bangga juga aku, apalagi kau bikin, kau open itu Hotman 911 ya, 911 gitu kan. Sekarang aku maaf ya, aku nggak merasa kau hebat sekarang Bang, terus terang aja Bang. Yang dulunya aku merasa kau tuh hebat, apalagi orang Medan, aku bangga. Sekarang aduh maaf lah Bang ya, sorry ya gitu ya. Dan aku tengok kualitas kau di MK itu kurang ya Bang ya, memang tidak sama berdebat di pengadilan tata negara dengan pengadilan ikan asin itu berbeda Bang. Jadi gitulah Bang ya, maaf lah ya. Sekarang aku terus terang aja, terserah kau mau kau anggap emangnya kau siapa, emang aku bukan siapa-siapa, tapi aku mewakili rakyat-rakyat yang ada di bawah ini. Mungkin banyak yang sama dengan aku. Coba kalian komen, betul tidak? Aku tidak respect lagi denganmu Bang. Kau tidak membela rakyat Indonesia. Itu yang aku tangkap dari apa yang kau lakukan sekarang. Gitu Bang, mau lihat ya dah. masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Enggak, Jadi, tapi saya bertanya jangan aja, dianggap saya kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, kalau jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke, Pertanyaannya apa sekarang? pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Meledak. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Meledak. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Meledak. Para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, ketika kita melihat tutur kata yang dilontarkan oleh seorang Hotman Paris Hutapea ini, tampaknya di dalam diri seorang Bung Hotman Paris Hutapea ini nilai kesombongannya itu mulai tampak. Artinya bahwa kualitas yang ditunjukkan oleh seorang lawyer kondang seperti Bung Hotman Paris Hutapea ini tampaknya itu nggak berarti apa-apa. Saya jadinya teringat dengan sindiran pedas atau mungkin bisa dikatakan sebuah kecaman yang dilontarkan oleh Bung Rocky Gerung dalam sebuah podcast beberapa waktu yang lalu, yang mengatakan bahwa cincinmu itu jauh lebih berkilau bila dibandingkan dengan otakmu. Nah, kali ini kita masih menjumpai lagi kecaman ditujukan kepada Bung Hotman Paris Hutapea. Yang pertama datangnya dari pendukung Anies Rashid Baswedan ketika mereka mungkin tidak terima di saat seorang Bung Hotman Paris Hutapea ini membela Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sehingga ada pernyataan tolol dan lain sebagainya seperti yang kita dengarkan bersama-sama dalam cuplikan video tadi. Di sini jadinya kita mempertanyakan kualitas yang dimiliki oleh seorang Hotman Paris Hutapea ini. Di sisi lain, kita juga melihat sesama orang Medan masih juga mereka mengecam. Artinya rasa respect kepada seorang Bung Hotman Paris Hutapea ini tampaknya udah mulai pudar alias luntur. Ketika berbicara kata pudar atau luntur, kembali lagi kita diingatkan kembali dengan bahasanya dari Alvin Lim tadi.
yang mengatakan bahwa asprinya jangan gonta-ganti biar otaknya itu tidak luntur. Tentu hal seperti ini kita sebagai rakyat jelata jadinya melihat bahwa ternyata kualitas yang dimiliki oleh seorang Bung Hotman Paris Hutapea yang selama ini kita kenal lawyer kondang dengan cincinnya yang sering kali dia gunakan dengan harga katanya ya miliaran rupiah, lalu punya mobil mewah dan lain sebagainya. Apakah nilai kondang itu hanya dilihat dari hartanya semata ataukah kualitasnya? Padahal bagi saya secara pribadi, nilai kualitas, nilai intelektualitas yang dimiliki oleh seorang lawyer, oleh seorang pengacara itu jauh benar-benar dibutuhkan, apalagi dalam menyelesaikan sebuah kasus dan lain sebagainya. Tetapi apalah daya bila pada akhirnya kita mendengar kecaman-kecaman yang seperti kita dengarkan bersama-sama bahkan tadi di dalam sidang Mahkamah Konstitusi, kita melihat bahwa seorang hakim Mahkamah Konstitusi bahkan sampai mengecam atau dengan kata lain mungkin mengusir juga ia lebih tepatnya seorang Hotman Paris Hutapea ketika dia membantah beberapa argumentasi yang disampaikan oleh saksi. Jikalau memang benar bahwa kualitas dari seorang Bung Hotman Paris Hutapea ini seperti ini, saya secara pribadi mau kasih saran bahwa kepada Bung Hotman Paris Hutapea ini, gunakanlah ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Karena kecap kali kita melihat sikap-sikap kesombongan yang seringkali ditunjukkan oleh Bung Hotman Paris Hutapea ini, pada akhirnya dirinya itu dinilai bukan dari kualitas intelektualitas yang dimiliki oleh dirinya. Artinya saya sebagai rakyat jelata mengatakan bahwa kekondangan yang dimiliki oleh seorang Hotman Paris Hutapea ini hanya dilihat dari sisi hartanya. Entah itu dari berliannya, entah itu dari mobil mewahnya, ataupun dari tempat-tempat usahanya dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara tentang pekerjaan yang dimiliki oleh seorang pengacara dengan posisi seperti Hotman Paris Hutapea ini, tentu yang orang butuhkan itu adalah kualitas serta intelektualitas yang dimiliki oleh seorang lawyer sehingga dirinya bisa dikatakan bahwa dia adalah pribadi yang berintegritas. Tapi apapun itu, saya masih mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak satu cuplikan video di season terakhir ini terkait dengan Bung Hotman Paris Hutapea ini. Mari kita cek videonya. Nyai untuk kau ya Hotman Paris Hutapea. Nyai ada lihat sebuah video yang mana di situ si Hotman ini ada mengeluarkan kata-kata bodoh. Kenapa sih baru sekarang komplain protes? Kenapa? Pertanyaannya si Hotman ini paham nggak sih proses sengketa pilpres? Ya, keberadaan manusia ini di 02 malah merugikan 02 loh. Ya, perlu kau tahu ya Hotman Paris, yang kau tuduh bodoh itu 01 atau 03. Perlu kau tahu lagi ya Hotman Paris, di 01 itu ada mantan ketua MK yang bernama Hamdan Zulfa. Ada mantan ketua KPK yang bernama Bambang Wijayanto. Itu mereka cerdas, otaknya di atas otak kau kecerdasannya. Ya. Lalu di 03 ada Prof Mahfud, ada Todung Mulya Lubis, dan mereka pun semua profesional. Ya, mereka tuh orang-orang yang cerdas di negara ini. Mereka berprestasi, sedangkan kau siapa Hotman Paris? Apa prestasi kau? Yang ku tahu selama ini, kau itu, kapasitas otak kau itu hanya menyelesaikan sengketa rumah tangga dan membuat sensasi. Lalu yang lebih hebat lagi dari kau itu adalah sensasi yang sering kau buat itu adalah kau telanjang-telanjang di kolam renang sama cewek-cewek. Masa
orang seperti ini dipakai untuk sidang di MK. Sampai nggak otaknya di sana? Hah? Ini masalah hukum tata negara loh. Sampai nggak otaknya dia di sana? Ini 02, hati-hati pakai orang ini. Justru nanti akan merugikan 02 sendiri. Ya, karena modal bacotnya yang asal bunyi itu, sedangkan di 02 itu ada Prof. Yusril, ada Bang Otto Hasibuan, yang mana mereka tuh lebih berkelas cara bicaranya. Kenapa manusia ini yang disorong ke depan? Yang ada merugikan, yang ada mempermalukan. Ya, cobalah lihat cara dia bicara. Nggak dipakai otaknya. Perlu kau tahu tuh Hotman Paris, yang kau lawan itu di 01 dan di 03 nggak sederajat sama kau. Jauh sekali. Nggak sampai otak kau mengurusi sidang di MK. Nggak sampai. Lebih baik kau mundur lah daripada kau bikin ricuh. Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Ya, jadi benar-benar Di sidang MK ini, pesan-pesan moralnya itu sangat dibutuhkan, Bang. Jadi pesan moral dan hukum itu saling berkesinambungan. Ibaratkan makan dan minum, sangat-sangat dibutuhkan. Makanya selama ini abang itu bisa kita lihat, tidak ada moralnya terhadap anak, istri, dan keluarganya. Karena yang dia bahas abang juga tidak berkesinambungan. Untuk calon pemimpin itu diwajibkan punya moral dan etika. Ya mungkin kalau sekelas pengacara mungkin ya tidak punya moral itu nggak apa-apa. Karena yang dirugikan adalah keluarganya. Tapi untuk sekelas pemimpin itu harus punya moral dan etika. Dari komentar abang ini kita sudah bisa lihat kan? Di setiap tempat selalu ada wanita-wanita cantik. Dipeluk, dicium-cium. Itulah pesan. Hotman lawan Rocky Gerung. Nggak cocok, beda ilmu. Banyak orang ingin agar Hotman berdebat dengan Rocky Gerung. Kan beda ilmu. Dia hanya ahli filsafat. Ahli filsafat. Mungkin dia sangat cocok menulis tentang filsafat-filsafat. Antara lain juga menulis seperti ingat nggak komik Koping Ho tentang yang banyak filsafatnya. Soal dia bisa pintar dalam bidangnya, bukan berarti dia pintar dalam bidang saya. Apa dia masa dia bisa berdebat sama saya dengan international financial litigation, international banking litigation, international arbitration, derivative swap, finance and banking litigation, construction litigation. Itulah bidang kerja saya selama 36 tahun sebagai pengacara bisnis internasional. Ya, tentu dia nggak akan tahu. Bukan berarti saya bilang dia bodoh, enggak, tapi beda bidang. Makanya Rocky Gerung jangan terlalu memberikan komentar-komentar yang bukan bidangnya. Akhirnya banyak kan omon-omon, ya. Dia cuma ahli filsafat, coba berani ngomong. Ya, jadi kalau berdebat sama saya apanya? Ya, saya sudah puluhan tahun berdebat dengan berbagai ahli pengacara internasional berbagai dunia. Tentu dia tidak beda bidang. Tentu saya tidak ngerti filsafat, oke? Jadi jangan bandingkan Rocky dengan Hotman, ya. Salam aja buat Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya ketimbang argumennya. Jadi bercanda-bercanda antara ya buat melegakanlah netizen karena dikompor itu soal netizen. Kan selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian. Itu aja. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya sajikan ke hadapan pemirsa ini pada akhirnya pemirsa sekalian bisa mengetahui kualitas yang dimiliki oleh seorang Bung Hotman Paris Hutapea. Dan juga kita sebagai rakyat Indonesia jadinya tahu
siapa itu Bung Hotman Paris Hutapea yang selama ini kita kenal bahwa beliau ini adalah lawyer kondang yang punya harta berlian yang luar biasa, yang kaya raya dan lain sebagainya. Bahkan tadi kita mendengarkan bahwa ketika berbicara soal moral, netizen pun langsung menghujat dirinya dan lain sebagainya. Artinya aib-aib pribadi yang dimiliki oleh seorang Hotman Paris ini pada akhirnya dibongkar semua oleh netizen. Hal ini terjadi karena di dalam diri kita biasanya, bagi saya secara pribadi menilai bahwa kalau sudah ada budaya sombong yang sudah melekat di dalam diri kita, maka jangan salahkan siapa bila pada akhirnya segala aib pribadi kita pun dibicarakan oleh orang lain. Saya berharap bahwa kedepannya Bung Hotman Paris bisa merubah, bisa memperbaiki diri. Mungkin kecaman-kecaman dari netizen yang kita dengarkan bersama-sama ini bisa dijadikan sebagai bahan refleksi untuk dirinya agar kedepannya dia bisa lebih rendah hati, mungkin tutur katanya bisa diperbaiki, sopan santun, etika, moral dan lain sebagainya bisa diperbaiki oleh seorang Bung Hotman Paris Hutapea ini. Daripada ketika beliau berbicara, padahal yang kita tahu beliau ini adalah seorang pengacara kaya raya dan lain sebagainya, tetapi tampaknya kualitas yang dimiliki oleh seorang Bung Hotman Paris Hutapea ini tidak berarti apa-apa. Ya, tidak salah dan tidak heran bila pada akhirnya kita menemukan banyak sekali cuplikan-cuplikan video yang berseliweran di media sosial yang mengecam tentang siapa itu Bung Hotman Paris Hutapea. Akibat kesombongannya, mungkin ini adalah faktor dasar yang pada akhirnya orang-orang pun beramai-ramai untuk speak up mengecam dirinya. Karena pada dasarnya jikalau di dalam diri kita sudah diasah atau ditanam dengan sombong atau sifat kesombongan, maka kedepannya itu kita akan dijatuhkan oleh kesombongan kita sendiri. Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk seorang Bung Hotman Paris Hutapea agar kedepannya dia lebih rendah hati, bisa memperbaiki diri, dan sifat sombongnya ini bisa pelan-pelan dikurangi. Karena terus terang saya sangat yakin dan percaya bahwa orang-orang sombong itu biasanya segala karirnya akan dijatuhkan oleh kesombongannya itu sendiri. Mari kita gunakan ilmu padi, itu jauh lebih penting. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.